Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Paman Denar. Kali ini kita akan memberikan penjelasan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup untuk SMP ya, atau MTS. Baik, sebelumnya jangan lupa di like dulu ya, sahabat. Di like, komen, subscribe ataupun subscribe, dan di share agar tambah berkembang dan semakin bermanfaat. Oke, langsung aja kita akan mulai ya, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya ada pengertian apa tuh sih makhluk hidup ya. Jadi yang dikatakan makhluk hidup itu adalah organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak melestarikan jenisnya. Nah, dalam dunia biologi ini yang termasuk dalam makhluk hidup itu adalah ada yang namanya mikroorganisme ya. Mikro itu kecil, organisme itu makhluk hidup, jadi makhluk hidup yang kecil ya, seperti bakteri. Kemudian ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup, ada sedikit gambaran tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi apa itu klasifikasi? Nah, klasifikasi itu pengelompokan ya. Nah, tujuannya untuk apa nih? Tujuannya itu untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup tertentu ya. Dan apa sih bedanya dengan ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya? Kemudian untuk mengetahui ya hubungan kekerabatan makhluk hidup. Kemudian juga untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Misalnya ada dokter yang menemukan sebuah makhluk hidup dan belum punya nama. Jadi untuk memudahkan dalam pemberian nama, itu tujuan klasifikasi makhluk hidup. Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya ini untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Karena banyak banget nih makhluk hidup. Kemudian yang kedua, itu bisa mengetahui hubungan kekerabatan antar jenis makhluk hidup. Kemudian memudahkan komunikasi ya, komunikasi dari para peneliti ataupun para pakar-pakar ahli dalam bidang biologi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bagaimana cara mengklasifikasi ya. Cara pengklasifikasian itu ada yang berdasarkan senyawa, ada juga yang berdasarkan sifat biokimia dan persebarannya. Yang berdasarkan senyawa itu ada ini molekul dari senyawa yang bersangkutan ya. Kemudian menurut sistemnya ada 4 kelas ya berdasarkan senyawa. Ya, ini senyawa alifatik, alisiklik, aromatik, dan heterosiklik. Nah, ini dari berdasarkan senyawa. Sementara berdasarkan sifat biokimia dan persebarannya ada sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, sampai dengan 5 kingdom ya. Di depan saya ini sistem 5 kingdom ya. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran umumnya ya, atau peta konsepnya. Ciri-ciri makhluk itu ada apa saja. Ini secara poin-poinnya nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Ciri-ciri makhluk itu ada bernapas, bergerak, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, mampu beradaptasi, melakukan sisa-sisa, dan memerlukan makanan. Nah, ini sekilasnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, lanjut. Nah, ini kita masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang khas ya. Rata-rata mempunyai ciri-ciri yang khas makhluk hidup. Kemudian makhluk hidup itu berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya ya, atau berbeda dengan makhluk yang tak hidup, yang mati ya. Karena makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh benda tak hidup. Nah, oke, lanjut. Kita masuk yang pertama, ciri-cirinya ya. Ciri-ciri yang pertama adalah bernapas ya. Jadi bernapas. Nah, ini kita gambarkan ikan ya. Nah, bernapas itu bagaimana ya? Proses pengambilan oksigen yang berada di lingkungan sekitar. Nah, itu dikatakan bernapas. Kemudian ini manusia dan hewan mempunyai alat khusus untuk bernapas. Nih, manusia dan hewan kadang beda-beda ya, manusia sama hewan beda, tergantung dengan posisi habitatnya. Manusia bernapas dengan paru-paru, sementara hewan yang hidup di darat juga umumnya bernapas dengan paru-paru. Sedangkan hewan yang hidup di air umumnya bernapas dengan insang ya. Jadi semua makhluk hidup bernapas ya. Di sini yang dibahas ada hewan dan manusia. Apakah tumbuhan bernapas? Ya, tumbuhan juga bernapas ya, ya. Tumbuhan juga bernapas. Nah, jadi sama saja. Semua makhluk itu pasti bernapas. Baik itu hewan ya.
tumbuhan dan juga manusia, namun alatnya saja yang berbeda-beda. Lanjut, yang kedua adalah memerlukan makanan ya. Nah, bagaimana? Semua makhluk itu pasti memerlukan makan agar bisa hidup. Makanya ada istilah makan itu untuk hidup ya. Jadi kalau tak makan bertahun-tahun, berbulan-bulan mungkin bisa meninggal dunia. Nah, kemudian kalau tidak makan selama berhari-hari bisa meninggal ya. Di sini malah bisa hanya hari, berhari-hari bisa meninggal. Kemudian makanan manusia itu asal dari mana? Asalnya dari hewan dan tumbuhan yang dimakan manusia. Kemudian tumbuhan yang hijau, daun yang hijaunya berwarna, daunnya berwarna hijau itu dapat membuat makanan sendiri. Namanya adalah fotosintesis. Makanya ada dikatakan makhluk hidup autotrof dan makhluk hidup heterotrof. Nah, kalau manusia, hewan itu rata-rata makhluk hidup heterotrof, sementara tumbuhan adalah makhluk hidup autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Nah, proses pembuatan makanan sendiri itu tumbuhan yang dikatakan dengan fotosintesis ya, dibantu dengan cahaya sinar matahari. Kemudian tumbuhan menyerap air dalam tanah yang banyak mengandung zat hara yang digambarkan ya, di gambar tumbuhan di atasnya ya. Oke. Sebelumnya, jadi di sini digambarkan ada tumbuhan ini tadi yang melakukan fotosintesis. Sementara kalau hewannya ini makan rumput gambarnya, manusia makan nasi dan seterusnya nih ya. Nah, ini sudah digambarkan 3. Lanjut yang ketiga yaitu adalah makhluk hidup itu bergerak. Ini kupu-kupu contohnya. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Kemudian untuk mendapatkan makanan geraknya itu ya. Jadi kalau rata-rata bergeraknya untuk mendapatkan makanan. Kalau dia manja susah. Kemudian geraknya itu bervariasi ya. Ini ada yang bergerak dengan kaki ya. Contohnya kambing, kuda, kerbau, sapi, kucing, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang bergerak dengan sayap ya. Misalnya burung, kupu-kupu, capung, lebah, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Kemudian ada juga yang bergerak dengan sirip ya, ikan ya. Hewan-hewan yang ada di laut lah, yang ada di air biasanya menggunakan sirip. Kemudian ada juga yang bergerak dengan perut, yaitu cacing dan ular. Nah, sementara apakah tumbuhan bergerak? Tumbuhan juga bergerak ya. Jadi tumbuhan itu bergerak nanti ada difokuskan di materi berikutnya ya, gerak tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga bergerak. Jadi kalau kita lihat diam, jangan-jangan nggak bergerak. Jadi kalau dia makhluk hidup pasti dia bergerak. Ada yang namanya fototropisme, ya, nasti dan seterusnya, nanti akan kita bahas di lain kesempatan ya. Berikutnya makhluk hidup berkembang biak. Jadi makhluk hidup semuanya itu pasti berkembang biak ya. Ya nih akan berkembang biak pasti semuanya ya. Nah, kembang biaknya itu bagaimana? Ya, menghasilkan keturunan atau anak ya, dikatakan reproduksi ini ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Ya, untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah gitu ya. Kalau nggak berkembang biak ya kemungkinan punahnya tinggi. Kemudian hewan itu ada yang bertelur, ada juga yang beranak, ada juga yang bertelur dan beranak. Nah, di sini kalau yang bertelur ini contohnya burung, bebek, ayam, cicak dan seterusnya. Kemudian ada juga yang berkembang biak dengan melahirkan ya. Ada mungkin kuda, kambing, kerbau, sapi, singa ya. Manusia juga kalau di manusia itu melahirkan ya. Nah, jadi ada istilah dalam pembagiannya, ada mamalia nanti ya, kalau dibahas di lain waktu. Ada mamalia, ada namanya ovovivipar, vivipar, dan juga ovipar ya. Bertelur beranak ya, dan juga beranak. Nah, itu ya. Lanjut lagi yang berapa nih? Kelima ya, E ya. Itu makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri tumbuh ya. Kita gambarkan di sini nih. Ada gambarnya itu dari kecil sampai dewasa ya. Nah, jadi yang tekan makhluk hidup tumbuh itu bagaimana? Pasti mengalami pertumbuhan semuanya, semua makhluk hidup ya. Baik hewan, tumbuhan maupun manusia pasti mau tumbuh. Nah, tumbuhnya itu dari mana? Dari kecil hingga menjadi besar nih kalau manusia ya, kecil menjadi besar. Mungkin kalau tumbuhan juga seperti itu, dari kecil tumbuhannya kecil, besar-besar dan seterusnya. Kemudian apa sih tanda-tanda pertumbuhan? Yang pertama bertambah panjang ya. Kemudian bertambah tinggi dan juga bertambah besar. Jadi yang dikatakan tumbuh itu kalau ada tambah ini ya, tambah panjang, tinggi, besar. Jadi kadang-kadang ada istilah tumbuh itu ke atas ya. Jadi
tumbuh itu tidak hanya ke atas ya, mungkin ke samping bisa juga ya, karena bertambah besar ya. Tapi lebih idealnya kalau manusia tumbuhnya ke atas. Nah, ini digambarkan di sini ada manusia, kemudian ada gambarkan hewan ini proses metamorfosis dari kupu-kupu ini ya. Nah, oke, lanjut. Peka terhadap rangsangan ya. Ini digambarkan ada sedang mengendarai mobil terkena cahaya nih ya, silau nih ya. Jadi peka terhadap rangsangan itu dikatakan dengan iritabilitas. Nah, apa itu iritabilitas ya? Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia itu mempunyai alat indera. Nah, panca indera inilah yang digunakan untuk peka terhadap rangsangan ya, atau mungkin respon terhadap rangsangan yang diberikan. Bentuk rangsangannya apa gitu, nanti akan menanggapi ya, makanya terhadap apa namanya, peka. Nah, kemudian tumbuhan juga ada ya, peka terhadap rangsangan. Ya kita contohkan putri malu ya, tumbuhan putri malu itu kalau disentuh pasti dia menutup. Nah itu juga dikatakan dikatakan peka terhadap rangsangan ya. Nah, oke, lanjut. Menyesuaikan dengan lingkungan atau dikatakan adaptasi ya. Nah, jadi adaptasi ini nama lainnya adalah menyesuaikan dengan lingkungan yang di sini ya, dengan lingkungannya. Contohnya apa? Tumbuhan yang hidup di tempat yang kering biasanya yang sedikit mengandung air memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan yang tumbuh yang di tempat yang basah banyak mengandung air dan memiliki daun lebar dan tipis. Nah itu salah satu bentuk adaptasi contohnya ya. Kemudian adaptasi ini dibagi jadi 3 nih ya, harusnya ya. Tapi kita tidak singgung terlalu jauh karena hanya kita fokusnya di hari ini hanya ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi kita sampaikan sedikit saja. Ada adaptasi morfologi, ini morfologi ini bentuk tubuh, kemudian fisiologi ini fungsi alat tubuh, dan yang ketiga ada tingkah laku. Jadi bisa kita lihat sahabat-sahabat, bisa dilihat di dalam gambar samping kanannya ini. Ini yang morfologi ini bentuk paruh ini morfologi ya. Adaptasi morfologi ini ayam, burung, mungkin itik ya. Jadi itu tergantung jenis makanannya ya, sesuaikan dengan jenis makan itu namanya adaptasi morfologi. Kemudian adaptasi fisiologi ini di sini disesuaikan, digambarkan ada bunglon ya, yang bisa berubah warna menyesuaikan dengan apa yang dihinggapinya. Namanya ini adaptasi fisiologi karena mempunyai pigmen ya, di dalam bunglon itu ada pigmen zat warna sehingga bisa menyesuaikan apa yang dihinggapinya. Kemudian kalau adaptasi tingkah laku ini contohkan misalnya ada kerbau yang biasanya kalau musim kemarau ya, atau mungkin kalau terasa panas dia pasti mencari air ya untuk merendam supaya terasa sesuai ya, supaya dingin lah intinya gitu tingkah lakunya dari kerbau tadi. Oke lanjut. Nah cukup ya, ini terima kasih berarti sudah selesai. Jangan lupa di like ya, komen, subscribe ataupun subscribe dan share agar tambah berkembang. Terima kasih sahabat semua sudah menonton. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika belum paham ditonton diulang-ulang. Kalau ingin melihat materinya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih. Bye bye. Waktu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.